طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung balam terbang berempat, disambar elang jatuh ke kali. Salam pertama kurang kuat dan semangat. Saya ulanglah 10 kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari raya makan ketupat, ketupat dimakan dibelah 4. Karena Bapak Ibu telah menjawab dengan semangat dan kuat, dari potongan wajahnya insya Allah selamat dunia wal akhirat. Amin. Potongan jahitannya belum ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله Innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, para alim ulama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati seluruh BKM Masjid dan Musalla yang berhadir di subuh Ahad ini. Juga yang saya hormati ketua, wakil ketua, seluruh pengurus FKSMM, Forum Komunikasi Silaturahim Masjid dan Musalla. Mudah-mudahan semuanya, pengurus dan ketua, alhamdulillah wakil ketua Al-Ustadz Samsir Lubis SAG hadir bersama kita. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati ibu-ibu yang tak nampak saya, di mana ada mereka?
Tapi ada dengar saya suara mereka itu bisik-bisik. Ganteng kali Ustaz tuh. Orang bilang, bukan saya. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu semuanya ahli surga. Mudah-mudahan juga nanti dikumpulkan bersama suaminya di surga Al-Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Bapak enggak mau? Oh, mau. Pikir ibu aja. Pertama, yang paling utama rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala di subuh Ahad yang berbahagia ini. Kenapa Ustadz? Karena nikmat Allah yang takkan dapat kita tentukan jumlah bilangannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kita dustakan? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata hendak kau hitung nikmatku, kau tak akan sanggup menentukan jumlah bilangan. Melainkan kita bertafakur, bersyukur, sekaligus kita berzikir kepada Allah Ta'ala atas nikmat karunia. Salawat dan salam kepada ruh junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh pakai salawat entertainment, boleh. Yang dibawakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Samsir Lubis. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu boleh termasuk salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Itu termasuk salawat juga. Kalau malas kita yang pakai lagu manual, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, pakai lagu. Salah satu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil kita bekerja, sambil kita jalan menuju pekerjaan, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat rahimakumullah. Saya tinggal di Pajak Melati, simpang Pajak Melati, arah ke Tanjung Selamat. Alhamdulillah tugas sehari-hari ya di perguruan Universitas Al-Azhar Medan. Alhamdulillah istri sudah 6 melahirkan anak, maksudnya. Ibu-ibu terus curiga dia, ya kan? Istri saya sudah 6 melahirkan anak, belum titik lagi, masih koma. Alhamdulillah saya sudah pernah ceramah di sinilah yang paling dekat, ya. Pernah ceramah di Polandia, ya, Polonia masuk dalam maksudnya. Ya, pernah ceramah juga di Palestina, Padang Bulan, Simpang Koserna. Ke Prancis pun dah pernah, perumahan cicilan Simalingkar. Kemana lagi? Ke RRC pun pernah, ke Cina saya. Apa itu Ustaz? Ring Road City Walk, ya kan? Nah, alhamdulillah di subuh yang berbahagia ini Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan apa yang saya ceramahkan ini masuklah ke dalam otak pikiran kita dan kita simpan di dalam hati, kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, bahwasanya pada subuh yang berbahagia ini kita melihat kembali bagaimana sejarah. Kalau cerita sejarah Pak panjang sekali, 7 hari 7 malam pun tak siap. Tambah lagi dibakar 7 kambing guling pun tak siap. Ya. Nah, dengar cerita 7:30 dah siap ini. Bingung juga aku tadi ya kan, jam berapa lagi ini siap nih. Ya, insyaallah siap ya Ustaz Samsir ya. Nah, ya.
Jadi Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masjid ke masjid. Ayatnya surah Al-Isra ayat pertama. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil ilal masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hafal ayat itu Pak kan? Udah hafal semua saya tengok. Nah, ayat ini bercerita tentang perjalanan Nabi Muhammad. Tadi bisik-bisik BKM ya, ceritakan sedikit Ustadz tentang Isra Mi'raj. Sedikit sajalah saya ceritakan, kalau tak banyak tadi ya. Subhanallah itu maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Samalah dengan Bapak, ada yang dari Payageli, ada yang dari Masjid Mencirem ya. Itu termasuk perjalanan dari masjid ke masjid. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, artinya kuasa Allah. Kenapa Allah letakkan kata subhanallazi? Karena akal, pikiran, legalitas akal kita tak terpikirkan. Masa pula Nabi Muhammad bisa dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Jaraknya luar biasa jauhnya, dari sini ke Dumai. Tapi kok bisa? Kan digunakan kata subhana, maha suci Allah. Artinya akal tak ikut lagi. Contoh, Nabi Adam alaihissalam lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Ada ayahnya. Siapa ayahnya? Maknya ada. Kalau menurut akal, pikiran, mana mungkin? Apalagi tanya guru biologi. Impossible, ya kan? Tak masuk akal. Tapi kalau Allah berkehendak, apa yang tak mungkin? Nah, juga Nabi Yunus alaihi salam bisa hidup dalam perut ikan hiu. Kalau menurut akal mati. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Nabi Yunus selamat. Kekuatan iman. Itulah yang Allah tunjukkan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Yang dipanggil Allah itu iman kita. Ya Allah sadarkan iman kita. Bapak dari rumah ke masjid, dari masjid sampailah ke masjid ini, musholla yang kita cinta ini, itu bukan karena materi. Ada Bapak dapat amplop dari sini? Mana ada? Kecuali Ustaz. Kalau ada alhamdulillah ya kan Ustaz. Kalau tak ada ya kelewat lah ya kan. Ustaz ceramah tak pernah nengok amplop. Tahu aja Bapak ini ya. Oh, diam-diam Pak, diam-diam. Nah, ya. Nah, kita datang dari masjid ke masjid lagi ini, itu bukan panggilan materi, bukan panggil jabatan, bukan panggilan popularitas, tapi panggilan iman. Subhanallazi asra, kekuatan iman. Nabi Ibrahim bisa selamat dari kobaran api Raja Namrud laknatullah, bukan karena akal, bukan dia punya ilmu kebal, belajar kebatinan, hanya bersandarkan kepada Allah. La khauf wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tak pernah takut, tak pernah gentar. Samalah macam Bapak ini, dari masjid ke masjid ke masjid ke musholla ini, tak ada takutnya. Padahal saya tengok uban tus, bunga jambu itu dah banyak berjatuhan karena sering kali duduk di bawah pohon jambu. Ya, sampai pun kadang jenggot pun sudah 3 warna. Ada yang hitam, ada yang agak perang sikit ya kan, ada yang udah putih, 3 warna. Nah, Nabi Ibrahim selamat, kekuatan iman. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Apa itu? Kekuatan iman. Tapi saya minta tolong Bapak jangan dibaca ayat ini nanti ya, diamalkan.
Ustadz biar ku amalkan ayat di biar nggak mempan terbakar. Ditesnya pula, ya kan, dihidupkannya pulanya ini, ya, apa namanya, api, api unggun, macam Nabi Ibrahim pula dibuatnya api unggun. Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Sulaiman. Ataupun dibacanya sampai berkali-kali pun, insya Allah nyonyot jadinya, jadi dodol jadinya. Ayatnya sama, iya, tapi apa yang beda? Iman. Lihatlah, kalau kita lihat juga Nabi Muhammad nih, dia berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu bukan dia yang berjalan, tapi Allah yang memperjalankan. Sama kalau saya dari Pajak Melati sampailah ke Mencirim nih, kalau saya berjalan kaki mungkin jam 8 baru sampai. Tapi karena saya diperjalankan robot Toyota, ya kan? Kan banyak robot di rumah kita. Mau masak pakai robot, masak air pakai robot, ya kan? Mau dingin pakai, itu robot semua. Besok mati pun kita gali kubur robot semua. Yang ngantar pun robot juga. Salah pula kiblatnya, terbalik kepala wak tuh. Putar lagi, tengok kamera, salah kepala wak ini, ya kan? Masa pulanya dia mencium ke bawah telangkup. Ya, serba sains dan teknologi. Nah, subhanallah, maha suci Allah, Allah yang maha suci. Akal kita sudah tak masuk lagi. Tapi ada orang barat ditelitinya ayat ini, Pak. Rupanya bisa juga masuk akal. Karena yang dikendarain Nabi Muhammad itu buruk. Buruk dasarnya barkun itu kilat. Yakadul barku yakhtafu. Bagaikan kilat yang menyambar. Bisa dihitung sekarang kecepatan kilat itu cahaya 1 detik 300.000 kilometer. Bayangkan 1 detik cahaya bisa tembus sampai 300.000 kilometer. Lewat Lek Jakarta baru 2000. Jadi kalau kita naik buruk menggunakan ke Jakarta mungkin bisa 1000 kali putar. Biji mata pun keluar. Baju pun koyak. Nah, itulah maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad diperjalankan itu adalah kuasa kehendak Allah. Bapak kemari dari masjid ke masjid itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Banyak juga kadang-kadang badannya sehat, kuat, uangnya banyak, tapi tak sampai kakinya ke masjid. Tak sampai kakinya melangkahkan ke masjid. Hatinya kadang mau tapi enggak kuat. Itulah kuasa kehendak Allah. Tak ada yang marah. Nabi Ibrahim, Nabi Musa bisa membelah lautan, bukan hebat tongkatnya. Itulah kayu yang ada di Jazirah Arab. Ada, kita tengok di on the spot, ya, tumbuh kata dia kayu. Ini dulu tongkatnya Nabi Musa. Aku pun tak tahu, kata orang tuh begitu. Kau pun tak pernah nengok, ya kan? Udahlah, percaya aja lawak, ya kan? Bukan tongkatnya yang hebat, tapi ketaatan dan keyakinan Nabi Musa kepada Allah, pertolongan Allah datang. Tak ada takutnya dia. Bapak ada yang bapak takutkan di dunia ini? Kecuali Allah, ada? Ada enggak? Kok takut bilang kan? Berarti takut istri semua, Pak. Takut enggak sama istri? Bu, takut semua orang nih, Bu. Ya. Tidak wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada takutnya kita. Nabi Musa tidak ada takutnya. Walaupun hebat itu Fir'aun dengan bala tentara yang luar biasa, kalau dia salah, kalau dia zalim, amar ma'ruf nahi munkar. Saya salut dengan jamaah FKSMM ini, luar biasa banyaknya. Kata Ustadz Samsir tadi, biasanya ini hampir 500-an katanya, kan? Allahu Akbar. Mudah-mudahan makin bertambah lagi.
makin bertambah. Ya, bisa dicontoh. Jamaah forum komunikasi, silaturahim, musalla, masjid dan musalla luar biasa bisa terbangun. Saya pikir setiap bulan, rupanya setiap minggu, setiap ahad. Luar biasa. Berarti istri bapak pun istri yang solehah. Iya kan? Kenapa? Nah, karena begitu keluar rumah pasti sudah ikhlas istrinya, sudah diizinkannya, ya kan? Karena jauh. Macam bapak ini udah 60 udah ada, bapak udah mau 60 ya kan? Kadang-kadang tak dikasih istrinya lagi, ngapain lagi abang keluar-keluar jauh-jauh? Musola adanya di sini, dekat di sini. Udah tak jadi, waktu ke masjid iyalah pula. Ya, nanti abang jatuh begini. Tapi alhamdulillah saya tengok udah tua-tua, ya, masih juga rajin mendatang. Ini bukan datang ke masjid tempat masjid dia, tapi di masjid orang lain, di masjid saudaranya. Ini luar biasa. Apa itu kekuatan apa itu? Quwwatul akidah, kekuatan akidah. Kekuatan akidah alhamdulillah bisa menyatukan kita. Dengan kekuatan akidah apapun yang kita mau buat bisa, Pak. Dengan kekuatan akidah kita bisa menjadi ummatan yang kuat. Inilah diikat kita dengan dirangkai dengan ukhuwah tali kekuatan akidah kita. Dengan kekuatan akidah Indonesia bisa menang. Strategi militer mana yang bisa mengatakan Indonesia bisa menang dengan bambu runcing mengalah tank meriam, bom dan berbagai macam alat-alat canggih? Kalau bukan kekuatan iman, kuwatul akidah, berkat rahmat Allah, Indonesia diberikan Allah kemerdekaan. Apalah hebatnya senjata dengan bambu runcing. Orang tua kita, atuk kita, ompong kita, ayah kita, mereka sambil berjuang, sambil berdoa agar anak-anaknya bisa sholat, bisa sekolah, bisa bagus pendidikannya, terlepas dari penjajahan. Mereka bukan memikirkan berapa gaji setelah nanti merdeka, berapa gaji pensiun, berapa rumah yang dikasih, merek mobil apa yang nanti yang mereka dapat. Tidak. Hanya satu, lillahi rabbil alamin. Samalah kita yang datang hari ini. Jadi Isra dan Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini pertahankan masjid, Pak. Kalau aku tengok macam begini, yang datang sholat subuh nih, tak ada yang berani menggusur masjid. Nengok selop dah takut orang tuh. Ya Allah katanya kan, atau bah, ya kan, banyak selopnya. Tapi kalau ditengoknya selop cuma 2 biji, 3 biji, selop swallow pula, lain sebelah pula, berikat tali plastik pula lagi gitu. Udah besok kita bulldozer aja itu musola itu. Tapi kalau udah macam begini nanti tak ada lagi yang berani, tidak ada lagi yang usil, tidak ada lagi yang macam-macam. Kenapa? Karena kita diberi Allah Ta'ala kuwatul iman. Dari masjid, pertahankan masjid. Berapa banyak masjid di kota Medan hancur tumbang jadi hotel, jadi perumahan. Jangan juga lah salahkan mereka. Kadang salahkan juga lah awak. Kenapa kadang-kadang kita tidak bisa mempertahankan masjid? Memang kata Nabi Muhammad, wa masajiduhum amiratun wa hiya kharub minal huda. Nanti di akhir zaman masjid itu banyak, tapi penghuninya sedikit, sunyi dari hidayah. Sekarang ini kita lihat juga sudah banyak pengaturan-pengaturan tentang masjid. Tidak boleh pakai azan, sholatnya hanya 1 jam saja, apalagi sholatnya jaraknya 1 meter, ditambah lagi tak boleh salaman. Dia lebih takut sama makhluk daripada Allah. Ini sudah dibilang Nabi Muhammad, yuhibbunal makhluk wa yansunal khaliq. Terlalu cinta, terlalu takut kepada makhluk, tapi tidak takut dengan Allah. Itu kita tengok. Kalau presiden ngundang gubernur hari Senin, Sabtu dah sampai gubernurnya. Takutnya tanggung.
Kalau gubernur ngundang Kepling, ngundang lurah, ngundang camat, jam 2 siang, jam 10 datang tuh Kepling tuh, camat tuh. Takut luar biasa. Tapi kalau Allah mengundang kita, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, banyak yang santai-santai berleha-leha. Ini udah dibilang Nabi Muhammad. Akhir zaman nanti dihantam oleh penyakit wahan dan wakarahiyatul maut. Cemas, takut mati, hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia. Maka peristiwa Isra Mi'raj ini bagaimana menyadarkan kuatul iman, kekuatan iman kita. Kalau kita lemah iman kita, hancur. Hancur. Makanya Nabi berjalan dari Masjidil Haram bil Aqsa, pertahankan masjid. Dari masjid ke masjid setiap minggu, setiap ahad, apa? Supaya terbangun ukhuwah Islamiyah, terbangun kekuatan Islam. Allah berkahi di sekelilingnya, Allah tunjuki tanda-tanda ayat-ayat kami. Allah tunjuki. Kan Bapak tengok tadi kan dari rumah ke masjid, masjid ke Kampung Banten ini Musala Al-Ikhlas. Banyak yang Bapak tengok kan? Nah, bisa menjadi pelajaran. Oh, ini perlu dibantu. Kipas angin ini masih kipas angin, nanti kita buat AC. Saya tengok udah ada salam-salaman tadi ya kan. Nah, kurasa dolar lah itu ya kan. Nah, ya kan Ustaz Samsir? Nah, apa yang kurang di masjid ini? Ah, itu maksudnya allazi barokna haulahu, kami tunjuki, kami berkahi di sekelilingnya, dan kami tunjuki apa yang terjadi di sekelilingnya. Artinya kita berjalan dari masjid ke masjid, jangan cuma mendengar ceramah saja. Tengok, oh ini bisa kita buat. Kamar mandinya Pak, gimana Pak? Nah, saya yakin dan percaya 36 masjid itu luar biasa kalau bisa bersatu. Satu masjid 100 jemaah. Ya kan? Kita total gitu. Kalau 36 masjid berapa, Pak? 36 3.600 nyumbang aja misalkan 50.000 paling kecil itu. Bapak dari potongan Bapak 100.000 nampak gambar Soekarno. Kalau lah dia 50.000 kali 3.600 berapa? Berapa? Oh, udah tak terhitung lagi, nol tak cukup di kepala saya. Udah bisa membangun apa kita? Kamar mandi bisa, AC bisa. Itulah artinya quwwatul akidah, quwwatul ukhuwah. Ini dia. Jadi kan maka Isra Mi'raj itu kita kaitkan mempertahankan masjid. Ini luar biasa son ini tadi. Ini harga mahal, enggak kemana 25 juta nih son ini. Tapi dah lunas Pak. Biar langsung saya apakan ya kan. Mana tahu nanti ada dari saudara-saudara kita. Nah, jangan di kampung saya. Begitu assalamualaikum keluar jangkriknya. Pertahankan masjid. Masjid Bapak dan masjid yang kita jalani ini. Minggu Ahad, besok Ahad yang akan datang di mana? Masjid mana Ustaz? Al-Hidayah. Begitu juga. Apa masalah? Azan boleh enggak? Ya boleh Ustaz. Cuman mau minta dikecilkan. Nah, letukkan kepala ini ya kan. Nah, jangan dikecilkan. Kalau azan dikecilkan namanya iqomah. Kata di Ramayana ya kan. Kalau iqomat iya. Tapi azan dikecilkan bagaimana? Ya. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linurahu min ayatina. Tampak bahwasanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Awak masih bisa sholat, Pak. Masih bisa ngaji. Anak kita mungkin terjadi yang ada di Cina, di Xianzhang itu kan, Xianzhang. Mereka tak boleh pakai jilbab. Bapak pakai kopiah ini nggak bisa, pakai baju koko nggak bisa, azan nggak bisa. Singapura dulu adalah orang yang hebat, Melayunya luar biasa. Melayu itu bersandikan kitabullah dan
bersandarkan pada syarak kitabullah. Tapi sekarang kita tengok Singapura sudah hilang. Azan pun tak boleh. Kita masih selamat, anak kita 10, 20, 30 tahun akan datang. Boleh jadi mereka tidak bisa lagi ruku dan sujud, tidak bisa baca Quran, mereka mungkin dihinakan, disiksa, dikucilkan. Kalau dari sekarang kita tidak mau kita berjihad, berijtihad, mengambil satu kesimpulan, ini katakan Nabi Muhammad SAW, umat Islam nanti bagaikan buih di tengah lautan, banyak centang perenang, banyak tidak kuat daya upayanya tidak ada, banyak dipermainkan oleh segelintir orang, banyak tapi dihantam ke tepian pantai tanpa punya makna, arti dan tujuan. Kasihan anak kita. Kalau kita masih bisa sholat, tengok wajah cucowa, ya nak ya, ayah ini nggak bisalah menyelamatkan. Karena umur ayah pun tak akan cukup, umur atuk pun tak akan cukup nak. Yang satu saya tinggalkan kekuatan iman, kuatul akidah. Dari sekarang anak kita, cucu kita, ponaan kita, sadarkan mereka. Nah, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kau sembah nak kalau ayahmu tidak ada? Itu yang ditanyakan dulu. Jangan ditanya, nak, masih ada paketmu nak? Pinjamlah ayah hotspot. Cokik kan batang leher dulu. Nah, itulah yang ditanya. Apa yang kau sembah nak? Sekarang aja mereka menyembah warnet, internet, game online, sabu, putau, ganja, miras, mabuk, jogging. Sekarang kita masih hidup. Gimana 10 tahun, 20 tahun akan datang? Itulah yang katakan Nabi Muhammad, yuhibbunal khamsa wa yansunal khamsa. Umat Islam akan ditimpa 5 perkara yang terlalu dicintainya dan 5 perkara yang dilupakan. Yuhibbunal dunya wa yansunal akhirah. Terlalu cinta kepada dunia, lupa pada akhirat. Berapa banyak orang tua dari pagi siang malam, pagi siang malam, sore, dari urusan tangan mulut perut, tangan mulut perut. Anaknya masalah sholat, bolos. Ngaji, hatam tidak, terserah. Yuhibbunad dunya wa yansunal akhirah. Menangis kita nanti Pak dalam kubur. Nah, kalau ayah hidup nak, ayah mau sholat, mau ngaji, mau puasa, tak mau lagi makan, minum, santai-santai, main handphone nak. Kita udah dalam kubur. Anak kita santai-santai. Yuhibbunad dunya wa yansunal akhirah. Sekarang ini kita tengok, orang lebih cinta dunia tapi lupa pada akhirat. Kalau macam kita, masyarakat awam, oke lah. Tidak ada dampaknya secara besar. Tapi bagaimana kalau pejabat, ahli hukum, menteri, gubernur, presiden, kalau tujuan jabatannya dunia, hancur kita. Menghalalkan segala cara, yang penting tujuan nampak udah sekarang. Kan nampak? Halal haram sikat aja. Jangan ustadz, jangankan yang halal, yang haram pun dah payah sekarang. Yuhibbunad dunya wa yansunal akhirah. Pejabat, pemangku kekuasaan, pemerintah, ahli hukum, kalau sudah cinta pada dunia, hancur kita. Hancur. Inilah kita tengok. Yuhibbunad dunya wa yansunal akhirah. Siapa yang menggantikan mereka? Anak-anak kita lah Pak. 10 tahun akan datang anak-anak kita. Yang kedua kata Nabi, yuhibbunal hayata wa yansunal mauta. Terlalu cinta kepada kehidupan, lupa kepada kematian. Nampak? Kalau ibu-ibu pagi, siang, sore, malam, sumur, kasur, dapur, dapur, sumur, kasur, kasur, sumur, kasur, paling-paling keluar menjemur. Hayya 'alas shalah. Enggak salat mah. Entar lagi masih ada. Baru masak daun ubi tumbuk ini bang. Habis itu membelacan lah. Habis itu ngeringkan asin. Salat jam 3.
Hidup nih kalau diurus kita sendiri tak siap-siap, ya kan Ustaz? Pagi, siang, malam, sore, kalau dunia ini saja kita urus Pak, tak ada habis-habisnya. Kapan habisnya? Al-maut, mati. Kalau udah mati baru habis. Itu pun berurusan dengan malaikat nungkar wa nakir. Pagi kalau diturutkan tak bisa kita berangkat ke masjid. Siang juga mungkin tidak bisa. Malam mungkin tak bisa. Apalagi yuhibbunal hayata wa yansunal maut. Dia tidak tahu bahwasanya dia akan mati. Bakal mati. Bapak bakal mati enggak? BKM mati enggak? Ustadz belakangan. Badan pun tak berharga di saat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasad dipendam, secepatnya jasad dipendam, karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Oh, itu Bang Haji Roma Irama, itu kawan saya. Nah, saudara, cuman lain ayah, lain emak. Satu akidah. Kalau selama ini diri berhiaskan emas, intan, permata, bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam, tanpa seorang teman terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Macam-macam Roma Irama. Tapi yang KW-nya, ya kan Ustaz Samsir? Kalau Ustaz Samsir Megizet, anggur merah yang selalu memabuk. Itu kan Megizet mati gara-gara minum anggur merah. Mau dimandikan terlanjur basah, udah tak usah lah. Dikuburkan di gubuk derita, ya. Nah, jadi terlalu cinta kepada dunia, lupa pada akhirat. Terlalu cinta pada kehidupan, kita ini pagi siang kalau diturutkan tak habis-habis dunia ini. Tapi lupa kepada kematian. Bakalan kita akan dimandikan, bakal akan dikafani, disolatkan, dimasukkan ke liang lahat. Siapa yang tampil di situ? Anak. Wahai Pak Bilal, biarlah aku yang memandikan ayah emakku. Wahai Pak Bilal, berhari, berminggu, bertahun-tahun dimandikannya aku dulu. Wahai Pak Bilal, terakhir kali ini Pak Bilal, aku yang memandikannya. Wahai Pak Bilal. Anak yang mandikan. Bismillahirrahmanirrahim. Menetes air mata anak ini tadi melihat wajah pipi emaknya. Mak, aku pernah tidur, aku pernah hidup dalam rahimmu, Mak. Aku pernah engkau timang, engkau sayang, engkau cium, Mak. Tapi kali ini, Mak, habislah terakhir, Mak. Begitu malam takbir pula meninggal, ayah emaknya meninggal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang gembira menyambut hari raya. Sepatu baru pembelian ibu, sepatu merah pembelian ayah. Dia menghadapi wajah emaknya tadi yang sudah terbujur kaku. Terima kasih, Mak. Jasamu akan kuingat, Mak. Biarlah aku yang memandikan emak. Biarlah aku yang membersihkan badan emak. Berminggu, bertahun-tahun engkau mandikan aku, Mak, dulu, Mak. Tanpa jijik dan tanpa takut, Mak, engkau bersihkan kotoranku, Mak. Akulah yang memandikan engkau. Wahai Pak Bilal, mohon maaf, aku yang mandikan. Wahai Pak Bilal, biarlah aku yang masangkan kain kapan makku. Wahai Pak Bilal, habis hartanya, rumahnya, rumah sewanya, kebunnya dijualnya untuk menyekolahkanku. Wahai Pak Bilal, biarlah aku yang masangkan kain kapannya. Wahai Pak Bilal, terkadang emakku tidak ganti pakaian lebaran 3 kali, lebaran 3 kali dia tidak berganti pakaian, habis koyak, lusuh dan kusut bajunya, namun dia tetap bahagia dan tersenyum melihat anak-anaknya pakai baju biru pembelian ibu, sepatu merah pembelian ayah. Anaknya lah yang masangkan kainnya, tangannya yang sudah keriput
yang sudah dingin, anaknya masangkan kain kapannya sambil berurai air mata, dia berdoa, Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waj'al jannata mathwaha. Menangis. Emaknya pun tersenyum. Anak menangis, emak tersenyum. Kenapa? Anakku yang memandikan. Kemarilah nak, kesinilah nak. Engkaulah yang memandikan emak nak. Mamak pingin menciummu nak. Mamak pingin memelukmu nak. Peluklah emak nak. Begitulah roh ayah dan emak kita tadi. Waktu hidup mungkin kita jarang memeluk emak kita. Waktu hidup jarang kita mencium pipi ayah dan emak kita. Ketika meninggal, paling tidak anaknya, peluklah emak kita. 9 bulan emak kita mengandung, kita ada dalam rahimnya, susah dan payah, gelisah. Makanya kehidupan ini pasti akan mengalami. Ketika disolatkan, anaknya tampil. Anaknya yang tampil mensolatkan, Allahu Akbar. Gembira, senang ayah, emak, roh emaknya di selah-selah kain kapan. Anak sambil menangis, berurai air mata, bergugurlah dosa ayah dan emak ini tadi. Kenapa? Anak yang soleh mendoakan dan mensolatkan. Jatuh, terbuka hijab itu tadi. Anaknya dengan ikhlas. Kalau ustadz, kalau mubalik, ulama, kiai, belum tentu ikhlas. Hari ini ikhlas, seminggu, aku teringat juga lah jenazah waktu sholatkan. Kok agak bau ya? Sambil orang kopi mencatur. Nah, belum tentu ikhlas. Udah, umpat kaji lagi kan. Aku teringat juga lah mandikan waktu. Kok agak hilang jarinya sebelah. Nah, tapi kalau anaknya yang memandikan, mengkapani, mensolatkan, ikhlasnya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Sampai ke arah Sidratil Muntaha, sampai ke langit ke-7, terbuka pintu-pintu langit doa anak ini tadi. Betapa senang kita. Begitu mau dimasukkan liang lahat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatin mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Pak Bilal, wahai jiwa yang tenang Fulan bin Fulana, masuklah engkau, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho lagi diridhoi. Masuklah engkau ke dalam golonganku, hambaku, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Selamat tinggal nak, kata roh mak kita. Selamat tinggal nak, selamat tinggal cucuku, selamat tinggal rumahku yang kubesarkan selama hari ini. Selamat tinggal kebunku, hartaku. Ibunda berada di alam barzah nak. Baik-baik kalian jangan tinggalkan sholat, jangan kalian berkelahi, berpecah belah. Kembali masuk ke liang lahat. Begitu dimasukkan anaknya yang masuk ke dalam, membetulkan tempat terakhir daripada almarhumah ini tadi. Luar biasa. Diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wal menangis anak itu tadi Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak menangis, emaknya bahagia. Lantunan terakhir kali dia menatap wajah dan sanak saudara pemilihnya, lantunan ayat Allah, lantunan azan. Betapa senang dan bahagianya. Ini sudah dikatakan Nabi Muhammad di akhir zaman terlalu cinta kepada kehidupan. Berapa banyak kita tengok. Inilah hasil jadinya kalau negara, kalau cinta kali dengan kehidupan, agama tak terurus. Ulama, ustadz, kiai, mubalik, kalau sudah cinta kepada dunia dan kehidupan, hancur umat. Ulama, ustadz, kiai itu ibarat macan singa.
adalah yang disegani, ditakuti. Sekarang singanya sudah masuk di kebun binatang. Udah masuk kebun binatang, di kerangkeng pula lagi. Ngaumannya tidak menakutkan, kukunya tidak menyeramkan. Itulah sekarang. Kalau macam awak ini manalah, bukannya Ustaz Kondang, Ustaz Kandangnya awak. Nah, main selalu main di kandangnya ya kan, Ustaz Samsir. Nah, sesekali lah ini YouTube ini ya kan. Nah, itu pun entah cumanan. Pakai jas pun tak ini pula, ya kan? Dah terus saya tengok kali Pak, kan? Nah, yuhibbuna dunya wa yansunal akhirah, yuhibbunal hayata wa yansunal mauta. Bakalan mati, bakalan kembali kepada Allah. Yuhibbunal mal wa yansunal hisab. Sekarang ini kita tengok terlalu cinta kepada harta, lupa kepada hari hisab. Berapa banyak orang yang makan haram? Rentenir, kredit, ngambil ini segala macam. Kenapa? Karena dia memperturutkan hawa nafsunya, lupa kepada hari hisab. Berapa banyak orang yang korupsi, koruptor, menipu orang, curang timbangan. Kenapa? Itulah akhir zaman nih tadi. Lupa dia pada hari hisab. Ya'lamuna ma taf'alun. Allah mengetahui apa yang kau kerjakan. Allah mengetahui apa yang engkau kerjakan di muka bumi ini. Innallaha khabirum bima ta'malun. Bahkan Allah lebih tahu dan lebih teliti apa yang tersirat dan tersurat di hatimu. Yang keempat, yuhibbunal makhluk wa yansunal khaliq. Terlalu takut kepada makhluk, lupa kepada khaliq, itu kepada Allah Ta'ala. Umat akhir zaman. Sudah saya ceritakan tadi, sekarang ini kita takut kali. Kalau anaknya keluar, nak pakai masker nak. Tapi anaknya pakai bupati, buka paha tinggi-tinggi. Nak, pakai masker ya nak, pakai hand sanitizer, jangan lupa. Tapi pakai you can see. Sama makhluk takut, sama Allah enggak takut. Itulah mental-mental kita lihat saat ini. Kalau sama BPK, hakim, menteri, sama kepala negara takut. Sampai cium tangan. Tapi sama Allah enggak takut. Ketika ada peluang korupsi, mereka korupsi. Tapi kalau sudah takut dengan Allah Ta'ala Pak, mau siapa saja, mau ada, mau tidak ada, aku takut sama Allah. Saya dulu kecil begitu pulang dari ladang, saya bawa ke dondong 2 biji. Langsung ditanya, dia audit mama saya. Nih, manggil saya kan Roni. Nih, dari mana ke dondong tuh? Dari punya Wak itu. Kau udah kau minta? Belum. Tak ada orangnya mak. Kalian seminggu sekali datang. Balikkan. Iya mak, daripada busuk mak. Balikkan, daripada nanti dari bara neraka mau kau makan. Balikkan nak. Jangan, itu punya orang, jangan kau ambil nak. Balikkan. Kau dondong 2 biji pak, disuruhkan balik. Padahal kalau ditaruh di situ busuknya. Begitulah pendidikan tadi. Ingat neraka yang kau makan nanti. Saya balikkan. Saya balik. Sampai sekarang teringat saya, ya Allah, kedondong saja disuruh mak saya suruhkan balik. Kenapa? Ingat kepada Allah. Itu bukan hak kita. Sekarang jangan kedondong, batangnya pun habis diangkat orang tuh dah. Seminggu sekali datang awak, batang ini tebang orang tuh. Nah, bukan kedondongnya, buahnya, batangnya diangkat orang sama akar-akar. Nah, yuhibbun terlalu cinta, terlalu takut sama makhluk tapi tak takut sama Allah. Beginilah sekarang nih. Yuhibbunal kusura wa yansunal kubura. Terlalu cinta kepada gedung bertingkat, lupa kepada ahli dalam kubur. Sekarang tengoklah pembangunan gedung pencakar langit, membangun ini, membangun itu, tapi lupa di alam kubur. Tol panjang, apalagi jembatan mewah, apalagi transportasi sudah hebat modern. Tidak salah, tapi bagaimana akhlak, moralitas, bagaimana anak-anak didik kita, anak-anak kita, bagaimana tanggung jawab selaku pemerintah daerah. Jadi pemimpin itu dalam surah Ad-Duha Pak, bukan hanya jangka panjangnya 5 tahun. Pemimpin itu jangkanya bukan 5 periode. Misal saya jadi gubernur, bukan hanya 5 tahun.
Dalam surah Ad-Duha ini Allah sindir Nabi Muhammad. Apa tujuan dari para pemimpin kepala negara? Termasuk juga gubernur, lurah, camat, lurah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini surah Ad-Duha ini kan surah bagaimana Muhammad memimpin. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Kan Abu Lahab dengan istrinya Ummul Jamil menghina Nabi Muhammad dari tinggalkan Tuhannya. Muhammad itu sudah tidak lagi dicintai Allah. Turun ayat ini tadi. Ya. Wadduha wal laili idza saja, sampai bersumpah Allah taala demi waktu duha. Saat ini waktu duha lah. Wal laili idza saja, demi malam apabila telah sunyi dan senyap. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tujuan daripada Nabi Muhammad itu tujuan daripada kehidupan akhirat. Jadi kalau kepala pemerintah presiden mestinya dia menyelamatkan umat Islam, menyelamatkan umat. Bagaimana dia terhindar dari siksa api neraka. Bukan 5 tahun. Nanti kalau saya jadi menteri, saya jadi gubernur atau jadi bupati, saya akan bangun di sini jembatan luas panjang. Datang ajudannya, Pak, di sini nggak ada sungai, Pak. Sungainya kita buat juga nanti, tenang aja. Yo, ini pinter apa ya kan? Nah, tuh. Jadi apa yang perlu kita tingkatkan sekarang, Bapak Ibu jamaah yang terhormat? Quwwatul akidah. Dengan perjalanan Isra Mi'raj ini, kuat akidah kita. Keyakinan kita mantap. Seperti Nabi Ibrahim selamat, Nabi Musa selamat, Nabi Yunus selamatnya. Bukannya hebat dia, bukan ada sains teknologi. Nabi Muhammad selamat sampai ke langit ke-7. Begitu sampai ke langit ke-7, duduk tahiyat awal dia. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Itu yang dibaca Nabi Muhammad. Disambut Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullah wa barakatuh. Dalam hati Nabi Muhammad, kok saya saja boleh selamat? Belum Nabi Muhammad protes. Bukan protes, mengajukan agar kita juga selamat. Allah Maha Tahu, alimul ghaibi was syahadah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Baru Muhammad bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Dibalas oleh Allah, wa anta Muhammadun abduhu wa rasuluh. Baru perintah salat. Nah, alhamdulillah perjalanan Isra Mi'raj menguatkan akidah kita, quwwatul ibadah. Ini yang kedua, Pak. Ingat, quwwatul ibadah. Kalau tak ingat nanti tengok di YouTube, ada itu, ya. Ada. Tapi beli paket lah agak banyak sikit, ya. Handphonenya agak paten lah, ya kan. Nah, quwwatul ibadah. Ibadah apa yang diambil dari Isra Mi'raj nih? Salat. Salat. Banyak sekarang orang anggap enteng salat. Kata Imam Al-Ghazali, apa yang paling enteng menurut kalian wahai muridku? Kapas, benang, debu. Betul jawaban kalian tuh. Tapi yang paling enteng meninggalkan sholat. Sakit sikit tak sholat. Ada undangan tak sholat. Datang besannya tak sholat. Makan bareng sama tak sholat. Wa man taraka sholat fala dina lahu. Barang siapa meninggalkan sholat, tidak ada agama baginya. Pernah satu ketika seorang penzina datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Nabi Allah Musa, aku ingin bertaubat. Apa dosamu? Aku berzina 3 kali dan menghasilkan anak 3, tiga-tiganya kubunuh, wahai Nabi Allah Musa. Mendengar itu naik pitam Nabi Musa. Keluar engkau dari rumah ini. Aku takut murka Allah akan datang, bala bencana datang karena ulah tingkahmu. Menangislah ini perempuan penzina tadi. Orang di kampung enggak ada yang open, enggak peduli, enggak percaya. Nabi Allah juga tidak percaya. Nabi Allah Musa. Terakhirnya datanglah malaikat Jibril. Hai Nabi Allah Musa, kenapa engkau menolak orang yang ingin bertobat kepada Allah Ta'ala? Tahukah kamu ada dosa yang paling hebat daripada wanita penzina? Ya Jibril, ya, dia berzina 3 kali. Betul, melahirkan anak 3. Benar, 3-tiganya dibunuh. Ada dosa yang paling hebat Jibril? Ada. Apa itu? Mahwa. Meninggalkan sholat dengan sengaja. Tertunduk Nabi Musa tadi. Merasa salah. Nah, jadi ingatkan kepada anak kita,
perjalanan Isra Mi'raj ni kuatul akidah, kuatul ibadah, ibadah solat. Jangan senti solat subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib sinetron, isya smackdown. Ya, tak ada solatnya. Nah, jadi makanya ibadah solat adalah diambil oleh Allah, diambil Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. 50 kali jadi 5 kali. Betapa rahman dan rahimnya Allah Ta'ala. Kalau kita paling bisa diminta 3 kali. Wah, mintalah jambunya, ambil. Datang lagi, wah, jambunya, wah, ambil. 3 kali. Wah, minta jambu. Kau cabut aja batang tu, kau pindah ke muka rumah. Benci kali, muka jijik kali. Ludah muka kali. 3 kalinya bisa kita dimintain. Tapi kalau Allah dari 50 turun jadi 5, apa yang Allah tunjukkan situ? Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Pengasih penyayang. 45 dihitung bonus 5 kali sama dengan 50 kali kita sholat. Karena sekali sholat 10 asharatu min amsalihha, 5 kali 10 50. Jangan tinggalkan sholat. Ini kalau kuatul akidah, kuatul ibadah. Yang ketiga, kuatul ilmu. Kekuatan ilmu. Sekarang menguasai ilmu siapa? Orang-orang non-muslim. Eropa, Amerika. Kita jangankan sejajar, jangankan tinggi, sejajar payah. Sini termasuk juga adalah wadah ilmu. Ya, kepada anak-anak kita masukkan dia ilmu apa? Ilmu teknologi, ilmu apalagi perbintangan, ilmu ekonomi, akuntansi, ilmu keuangan dan lain sebagainya, hukum, supaya ada yang duduk. Kuatul ilmu. Sekarang kan kita tengok yang tamat sarjana tak ada peluang duduk di pemerintahan. Paling guru-guru madrasah aliyah, guru ibtidaiyah, itu pun jauh nun tempat jin buang sulap ditaruh. Yang duduk sana sarjana hukum, sarjana ekonomi, akuntansi, ya kan? Doktor dari mana? Amerika. Doktor dari mana? Eropa. Nah, kita masukkan anak kita juga ke Eropa, Amerika. Tapi kuat akidah udah, kuat ibadah, tak dicuci otaknya. Pulang-pulang dia ilmunya diterapkan. Kuatul ilmu. Yang keempat, kuatul mal, ekonomi. Sekarang ini siapa yang menguasai ekonomi? Ya, semuanya ada pajaknya. Peci, ini semuanya. Tapi kemana kekuatan ekonomi kita? Habis. Kekuatan ekonomi kita sekarang ini lemah sekali. Allah katakan fas'au ila zikrillah. Hendaklah engkau mengingat Allah Ta'ala. Tapi setelah engkau mengingat Allah Ta'ala, fantasiru fil ardh. Bertebaranlah. Bangun ekonomi. Ini perkumpulan kita ini. Kalau saya bilang macam tadi, 1 bulan limpul berapa umat kita ini? 36 masjid, besok bertambah jadi 50 jadi 100. Apa yang tak bisa dibuat? Kuatul mal. Sekarang ekonomi kita udah dikuasai. Tak ada lagi merek kita, Pepsodent semuanya sudah. Nah, yang diminum ini pun juga nih, lay ini kan, lay mineral. Lay pula nih, bang ini kan. Boleh. Nah, jadi kuatul mal, kekuatan ekonomi. Terakhir, kuatul jamaah. Inilah yang alhamdulillah terbangun. Kuatul jamaah ini kekuatan berjamaah ukhuwah Islamiyah kita. Dengan terbangunnya 36 masjid nih, apa yang tak bisa kita buat? Apa yang tak bisa? Manggil ustadz dari Jakarta bisa. Mau buat masjid satu lagi dari mushola jadi masjid bisa. Udah berapa tahun sini ya berjalan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat rahimakumullah. Jadi itulah 5 kekuatan harus kita bangun, Pak. Yang pertama akidah, ibadah, selanjutnya ekonomi, selanjutnya adalah ilmu. Yang terakhir adalah kekuatan berjamaah. Kalau kuat kita berjamaah, insya Allah ibaratnya sapu lidi. Kalau satu bisa dipatahkan. Tapi kalau sudah ramai banyak dia, jangankan apa, tangan kita yang patah. Mungkin sekadar ini sajalah yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.